pembahasan berikutnya ini tentang bagaimana wafatnya Rasulullah SAW dan peristiwa setelahnya. Namun sebelum itu kita akan bahas satu topik juga yang tentu tidak boleh terlewatkan ya untuk dibahas. Yang ini diantaranya untuk menunjukkan betapa luar biasanya efek atau hasil dari dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW itu. Karena nanti diantaranya kita akan lihat bahwa hadir pada Haji Wada itu lebih dari 100.000 orang. Ini Masya Allah ya. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu membuahkan hasil yang luar biasa gemilang gitu. Biasanya kalau dalam kitab sirah dibahas ini ya judulnya adalah Haji Wada ya, Haji Wada. Ini haji perpisahan atau haji terakhir. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas Rasulullah SAW ya dalam menyampaikan dakwah ya, risalah Islam, membangun masyarakat baru berdasarkan akidah Islam ya, dan pengenyahan berbagai macam Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ya, pada masa-masa akhir ini sudah hampir sempurna ditunaikan gitu. Ini seolah-olah mengabarkan kepada kita bahwa keberadaan Rasulullah SAW ya di muka bumi atau di dunia pada saat itu sudah mendekati babak akhir gitu. Dan ciri-ciri itu, tanda-tanda itu ada. Ciri-ciri itu pada saat itu terlihat jelas ya. Para sahabat yang jeli itu kemudian bisa menangkap itu. Para sahabat yang sensitif itu bisa menangkap beberapa ucapan Nabi SAW. Tindakan beliau itu menunjukkan bahwa nampaknya pengutusan Rasulullah SAW itu akan selesai gitu. Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat mulia Mu'adz ibn Jabal ke Yaman ya, dengan tugas dakwah dari Nabi SAW ya, di antaranya untuk menjadi qadi di sana ya, dan orang yang kemudian ditanyakan berbagai macam hal terkait dengan Islam ya. Jadi Mu'adz bin Jabal ketika dikirim ke Yaman dilepas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yakni pada tahun 10 Hijriah. Nah, ini sudah mendekati babak akhir ya, tahun 10 Hijriah. Lalu ketika hendak melepas ya Mu'adz bin Jabal ya untuk ditugas dakwahkan ya ke wilayah Yaman, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata Nabi, ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadha la'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Ya, wahai Mu'adz, kata Rasul. Ini Rasul sambil melepas Mu'adz bin Jabal ya. Ya, sambil melepas Mu'adz bin Jabal, Mu'adz hendak berangkat ke wilayah Yaman. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadha la'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Wahai Mu'adz, mungkin engkau tidak akan lagi bertemu dengan aku, kata Nabi, sesudah tahun ini. Ba'da 'ami hadza. Ya. La'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Dan bisa jadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, engkau kemudian nanti akan akan melewati masjid dan kuburanku ini. Karena melepasnya Rasulullah SAW di dekat Masjid Nabawi. Mungkin saja engkau ketika pulang nanti ya tidak bertemu dengan aku, tetapi ya hanya melihat masjid dan kuburanku, kata Nabi SAW. Nah, ini Mu'adz ini termasuk sahabat yang sensitif ya, tahu ya, apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini merupakan ciri-ciri gitu, tanda-tanda. Karena Mu'adz sudah melihat bagaimana dakwah Islam itu sudah luar biasa, bagaimana penerimaan orang, berbondong-bondong orang masuk Islam. Ya, maka kemudian fabaka Mu'adz khasya'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz menangis ya, karena khawatir ya berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Mu'adz khasya'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mu'adz menangis gitu. Ya, dengan ungkapan Rasul hanya bilang apa? Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau tidak akan bertemu dengan aku lagi tahun ini, setelah ini gitu.
Ya, dan mungkin nanti kalaupun kau pulang, engkau hanya melihat apa? Melihat masjid ini, ya, dan kemudian hanya melihat kuburanku, kata Nabi. Maaf sensitif ya, tahu ini firasat gitu, itu ciri-ciri tanda-tanda. Waduh, kayaknya memang betul kejadian. Dan demikianlah faktanya. Gitu. Ustaz Afwan, sebenarnya ada suara desis gitu di mic. Dekatkan Ustaz teman-teman. Oh, ini ya. Ya. Maaf ya. Saya nggak tahu mic yang mana yang ini. Apakah yang ini atau ini? Iya. Baik, ya teman. Bisa dicabut dulu USB-nya, Ustaz. Oh. Mana? Oh, kayaknya pakai ini nih, maaf. Kayaknya pakai yang apa ya, saya cek dulu. Ya boleh. Pakai yang Sekarang bagaimana? Sudah enak, Ustaz. Oh iya, salah tadi. Pas banget nih, mantap. Maaf, salah setting tadi kayaknya. Baik. Sebentar. Oke, baik ya. Nah, jadi apa namanya? Pelepasan Mu'adz ibn Jabal ya. Merahnya Ustaz Afwan. Oh. Pelepasan Mu'adz bin Jabal ke wilayah Yaman itu ya, dan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya sudah menjadi sinyal, sudah menjadi pertanda kayaknya ini Rasul akan meninggalkan kita gitu ya. Maka Mu'adz ya secara spontan menangis ya, karena memang takut ya, takut bukan takut apa-apa, tapi karena saking cintanya ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala ya menghendaki agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat menyaksikan buah dari dakwahnya beliau, ya, yang tentu kita tahu ya nggak lepas dari berbagai macam tantangan, rintangan, halangan yang harus beliau hadapi bersama dengan para sahabat selama sekitar 23 tahun lamanya. 13 tahun ya kita tahu ya mengharu biru di Mekah, lalu kemudian 10 tahun membangun masyarakat Islam di Madinah, ya 23 tahun itu. Nah, karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kan diantaranya parameternya itu gitu. Jadi haji wada itu diantaranya untuk menggambarkan seberapa banyak, seberapa besar ya orang-orang yang memang ya sudah memeluk agama Islam pada saat itu. Ya, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu mengumumkan, dan ini haji yang para ulama memang berbeda pendapat. Ada mengatakan Rasul sebelum itu berhaji, tapi pendapat yang masyhur adalah haji wada ini haji pertama dan haji terakhirnya Rasul gitu. Maka ketika Rasulullah SAW mengumumkan ya untuk para sahabat, orang-orang yang sudah memeluk agama Islam itu untuk untuk berangkat haji, itu antusiasnya luar biasa. Ya, antusias orang-orang untuk mengikuti haji ini itu luar biasa gitu. Maka manusia itu orang-orang berbondong-bondong datang ke Madinah ya hendak menunaikan ibadah haji bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang memang bertemu di jalan ya, karena dan ada sebagian antara mereka yang nggak kenal Rasulullah juga gitu. Ya, belum mengenal Rasul karena mereka berislamnya itu dari orang yang sudah memeluk agama Islam itu ya. Jadi tidak semuanya di antara mereka juga yang memang sudah pernah melihat wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang tuh sebagian starting dari Madinah, sebagian lagi bertemu di jalan ya untuk kemudian bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunaikan ibadah haji. Nah, terus kalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini nanti sekaligus ya saya kan juga akan gambarkan bagaimana prosesi hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagi yang belum menunaikan ibadah haji ya, ini mudah-mudahan afirmasi ya. Bahwa mudah-mudahan ya kita akan dapat berangkat ibadah haji gitu. Bagi yang sudah mudah-mudahan diberikan kesempatan lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini prosesi bagaimana hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk nanti bagaimana khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hari Sabtu ya, tepatnya 4 hari sebelum akhir bulan Dzulqa'dah ya. Jadi
Ya, kita tahu ya, pelaksanaan haji itu kan bulan Zulhijjah, mulai dari tanggal 8 tuh, tarwiyah. Rasul berangkat 1 bulan sebelumnya, tapi di akhir bulan Dzulqa'dah, agar ketika sampai di di Mekah itu ya waktunya pas gitu, mendekati tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Rasul berangkat sekitar tanggal 28 Dzulqa'dah. Ya, beliau berkemas-kemas untuk berangkat dengan menyiapkan bekal perjalanan. Ya, Rasul memakai minyak wangi dan mengenakan mantel. Ya, selepas zuhur beliau berangkat hingga tiba di Dzulhulaifah, ya, Masjid Bir Ali. Nah, ini tempat miqat ya. Bagi yang bagi yang pernah haji, bagi yang pernah umroh mungkin tergambarkan. Di Madinah itu, dekat Madinah, tidak jauh dari Madinah, ya, itu ada salah satu tempat yang Rasul jadikan sebagai tempat miqat ya, untuk melaksanakan niat baik haji ataupun umrah. Ya, pada saat itu. Ya, sebelum tiba di Dzulhulaifah, Masjid Bir Ali itu sebelum sholat asar. Ya, beliau sholat asar di sana dan tetap berada di sana hingga keesokan harinya. Jadi Rasul sampai di Dzulhulaifah ya, itu sekitar asar dan menginap di sana sampai kemudian besok harinya. Nah, ini kira-kira ini Madinah, ya, ini Dzulhulaifah, ya, tidak jauh, hanya sekitar 15 kilo saja, ya, kalau perjalanan kendaraan itu sekitar 19 atau 20 menitan, ya, sampai di Dzulhulaifah. Nah, ini yang disebut dengan miqat makani, ya, tempat diantaranya untuk untuk niat, ya, ihram itu di sini. Nah, baik ya, kita lanjut. Nah, pagi harinya ya di Dzulhulaifah, ya, di tempat tadi itu ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. Apa kata Nabi? Atanil lailata atin min 'indi rabbi 'azza wa jal. Qala wa huwa bil aqiq. Qala salli fi hadzal wadi al mubarak. Wa qala umratun fi hajjatin. Nah, ya, tadi malam telah datang kepadaku malaikat yang datang dari sisi Rabbku Azza wa Jal. Beliau mengatakan dan beliau berada di Al-Aqiq, ya, di dekat di lembah situ, dan dia berkata, salatlah di lembah yang mendapat berkah ini, dan dia berkata serta umroh dalam haji. Ya, jadi malaikat ini memberikan sinyal untuk kemudian Rasulullah SAW, para sahabat berniat, ya, umroh dalam haji gitu. Nah, hadis riwayat Abu Dawud. Nah, sebelum sholat zuhur, ya, Rasul kemudian pagi di situ, ya, lalu kemudian menjelang zuhur, Rasul SAW mandi untuk niat ihram. Nah, ini diantara yang disunnahkan, ya, untuk kemudian mandi, lalu kemudian berikutnya untuk niat ihram. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memercikan minyak wangi ke seluruh tubuh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, hingga tetesan minyak wangi itu terlihat meleleh di rambut dan jenggot Rasulullah. Tetesan minyak wangi itu dibiarkan begitu saja dan tidak dibasuh oleh Rasul. Setelah itu beliau mengenakan kain ihram, ya, jadi mandi, ya, lalu kemudian memercikan minyak wangi, lalu kemudian mengenakan kain ihram. Setelah zuhur, ya, sholat zuhur dilakukan 2 rakaat diqashar, kemudian membaca talbiyah untuk haji dan umrah di tempat salat itu. Beliau membaca secara berurutan antara keduanya, lalu beranjak dan menunggang unta beliau, yakni al-qaswa, ya. Jadi ini untuk menggambarkan jadi prosesi haji atau umrah itu seperti apa, ya. Jadi diantaranya Rasul mengambil tempat di Dzulhulaifah atau Masjid Bir Ali sekarang, ya, Rasulullah SAW mandi di situ, memercikan minyak wangi dan kemudian baru mengenakan kain ihram, ya. Setelah itu sholat dan melafalkan niat, ya, berangkat, ya, menuju Mekah al-Mukarramah. Nah, beliau meneruskan perjalanan hingga mendekati Mekah. Beliau singgah sementara waktu di Dzituwa, ya, tidak jauh dari Mekah. Kemudian masuki Mekah setelah mendirikan sholat subuh dan mandi pagi hari Senin 4 Dzulhijjah, ya, tahun 10 Hijriah. Jadi hanya berselang 4 hari, ya, sebelum pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Perjalanan ditempuh selama 8 hari, yang berarti dengan Rasul berjalan dengan kecepatan yang sedang, ya. Jadi Rasul persis sampai di sana 4 Dzulhijjah, ya, karena nanti pelaksanaan ibadah haji itu mulai tanggal 8 bulan Dzulhijjah, ya, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Rasul nanti hanya menunggu sekitar 3 atau 4 hari saja di Makkah gitu. Ini pas sebenarnya perhitungannya tepat.
Nah baik ya, Rasulullah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah masuki Masjidil Haram, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung tawaf mengelilingi Ka'bah ini dalam keadaan berihram ya. Lalu disusul dengan sa'i antara Safa dan Marwah tanpa tahallul ya, sebab beliau berniat haji qiran. Gitu nanti umroh di dalam haji gitu. Jadi tidak langsung tahallul ya. Tetap Rasul kemudian tidak membatalkan ihramnya ya. Kemudian menetap di bukit di Mekah Al-Hujun dan tidak lagi melakukan tawaf kecuali tawaf untuk haji nanti. Jadi bayangkan itu Rasul mengenakan kain ihram itu berhari-hari gitu. Mengenakan kain ihram dan kemudian meninggalkan berbagai macam larangan ihram. Mulai dari tanggal 25 ya atau 26 ya, karena Rasul berangkat dari Madinah sekitar tanggal 25, tanggal 26 starting dari Dzulhulaifah ya, sampai kemudian nanti ya tanggal 8 9 pelaksanaan haji itu sendiri gitu ya. Nah itu artinya berhari-hari Rasulullah SAW para sahabat pada saat itu kemudian mengenakan kain ihram dan meninggalkan larangan-larangan ihram. Nah ini ya sekilas ya terkait dengan pelaksanaan haji ya, haji ifrad, haji qiran, haji tamattu, ini pembahasan fikih nanti. Yang jelas Rasulullah SAW melaksanakan haji qiran, yakni haji dan umroh yang dilakukan secara sekaligus atau bersama-sama dalam satu niat ya. Niatnya labbaik Allahumma hajjan wa umratan ya, kira-kira begitu. Nah haji yang biasa dilakukan oleh orang-orang Indonesia itu biasanya haji tamattu ya, ini yang lebih santai ya. Umroh dulu sampai di Mekah umroh, setelah itu nunggu berapa hari baru kemudian mulai lagi tanggal 8 gitu. Itu lebih mudah. Kalau Rasulullah SAW itu kemudian berhari-hari mengenakan kain ihram. Ya, makanya kemudian haji ini yang diantar contohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ala kulli hal ya, semua macam haji ini adalah yang kemudian dibahas juga para ahli fikih ya. Artinya diperbolehkan ya melaksanakan haji dengan 3 model ini. Nah baik ya, karena kita tidak sedang membahas fikih. Nah sampailah kemudian 8 Dzulhijjah. Jadi sampai kemudian di Mekah tadi tanggal 4 bulan Dzulhijjah, nunggu berapa hari ya. Lalu kemudian sampailah pada tanggal 8 Dzulhijjah, ini hari Tarwiyah. Ya, ketika kemudian ya jamaah haji ya itu melakukan berada di Mina ya, berada di Mina. Tarwiyah itu secara bahasa itu membawa bekal air, karena dulu ya ketika Rasulullah SAW para sahabat itu kemudian haji, menyiapkan bekal air untuk wukuf di Arafah itu ya di Mina ya. Itu kemudian disebut dengan hari Tarwiyah ya, tanggal 8 bulan Dzulhijjah ya. Jadi Rasul berada di Mina sebelum nanti bertolak menuju wilayah Arafah ya. Rasul sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ya di Mina ya. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Arafah. Setelah menunggu berapa hari ya, saat matahari terbit, lalu Rasul melanjutkan perjalanan hingga tiba di Arafah dan tenda-tenda sudah didirikan di sana di Arafah. Itu pagi hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Beliau masuk tenda yang telah disiapkan ya, setelah matahari tergelincir. Beliau meminta agar Al-Qaswa untanya itu kemudian didekatkan, lalu beliau menungganginya hingga tiba di tengah padang Arafah. Antum bisa bayangin ya. Ya Rasul kemudian naik unta, lalu kemudian Rasulullah SAW berangkat ya menuju tengah-tengah Arafah, di padang Arafah. Karena Rasulullah SAW hendak khutbah itu. Ya, ini pada saat wukuf ya. Bayangkan berapa yang kumpul pada saat itu, 100, ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan sampai 144.000 orang. Masya Allah, luar biasa. Tentu bisa bayangin ya, ini seperti lebih dari stadion Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno itu kalau nggak salah 80.000 ya kalau nggak salah. Berarti kemudian kalau 140.000, 124.000, itu untuk bisa bayangkan banyaknya manusia yang hadir pada saat itu. Ya, bisa itu bayangin ya. Jadi pasti saat itu ya sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal menemani dakwahnya Rasulullah SAW. Rasul sendiri itu kemudian ya terharu gitu melihat begitu banyaknya manusia yang hadir pada saat itu, tak terbayangkan sebelumnya gitu. Ya, sahabat-sahabat Nabi SAW. Makanya kemudian haji wada ini adalah haji yang bagi para sahabat tertentu itu haji yang menguras ya banyak air mata itu. Kenapa? Karena
mereka melihat langsung buah dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ini bisa bayangin bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar ya melihat kemudian dulu ketika sebelum mereka hijrah, bagaimana mereka diintimidasi oleh orang-orang Quraisy, bagaimana kemudian jumlah mereka hanya hitungan jari saja, bagaimana kemudian orang-orang itu begitu memusuhi Nabi SAW, ya menyiksa para sahabat. Tapi pada saat yang ditentukan, Allah itu memperlihatkan buah dari dakwah luar biasa. Dia memang sengaja ya bahwa haji wada itu memang diantaranya diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala ya agar apa? Agar Rasulullah melihat dan kemudian selain untuk mencontohkan bagian prosesi haji ya, buah dari dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu pasti ya jangankan para sahabat yang hadir bersama dengan Nabi melihat begitu banyaknya antusiasme orang yang hadir pada haji wada, ya itu pasti akan mengharu biru itu perasaannya gitu ya. Jangankan kita saja kan demikian juga. Ketika melihat banyaknya orang-orang yang thiqah dengan Islam, memperjuangkan Islam, ya puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang, itu terpompa semangat dan wirah lebih dahsyat lagi. Bayangkan 124 ribu orang, ada yang mengatakan 144 ribu orang. Yang dulu itu untuk merekrut hanya 1 orang saja luar biasa. Yang merekrut 10 orang juga luar biasa gitu ya. Nah ini hadir 144 ribu orang. Ya, bagaimana tidak bahagianya Nabi SAW ya tercampur mengharu biru ya antara sedih ya karena Rasulullah SAW sudah ada firasat akan wafat, akan meninggal, dan kemudian bahagia karena melihat banyaknya orang-orang yang hadir pada saat itu ya. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian ya setelah Rasul membelah lautan manusia itu ya 144 ribu orang ya berada di tengah, lalu Rasul berkhutbah ya, Masya Allah, ini juga luar biasa ya bagaimana khutbahnya Nabi di tengah 100 ribu orang itu. Yang jelas dulu nggak ada speaker, nggak ada sound system ya, tidak ada alat yang seperti itu gitu ya. Tetapi kemudian Rasul menyampaikan khutbah ya. Di antara cara trik itu biasanya para sahabat setelah Rasul mengungkapkan sesuatu disambung lagi, bersambung gitu. Misalnya ketika Rasul mengatakan ayyuhan nas, lalu sahabat yang dekat Rasul mengatakan ayyuhan nas, sampai di ujung kira-kira begitu. Itu di antara biasanya ada sahabat yang kemudian mengamplifikasi ya menyebutkan ulang ya, kalau istilah kita seperti muadzin gitu ya. Rasul mengatakan ayyuhan nas, maka di sebelahnya mengatakan ayyuhan nas sampai kemudian di ujung kedengaran, kira-kira begitu ya. Karena apa? Karena dulu itu yang tidak ada sound system seperti sekarang itu, Masya Allah. Nah maka ya di tengah lautan manusia itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya, ya menyampaikan khutbah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Antum bayangin bahwa ada sekian ratus ribu orang di satu tempat sedang melakukan ya wukuf di Arafah, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di situ, ya. Ya, setelah tahmid dan salawat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ayyuhan nas, isma'u minni ubayyinu lakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza fi mawqifi hadza. Di awal aja Rasul udah kasih sinyal. Ya, di awal khutbahnya aja Rasul udah kasih sinyal. Ya, ayyuhan nas, wahai sekalian wahai sekalian manusia. Isma'u minni ubayyinu lakum, ya dengarkanlah apa yang akan aku sampaikan, aku akan jelaskan kepada kalian semua. Fa inni la adri, maka sungguh aku ini ya tidak tahu, ya boleh jadi kata Nabi la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza fi mawqifi hadza. Boleh jadi kata Nabi la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Boleh jadi kata Nabi aku tidak akan menemui kalian lagi. Boleh jadi aku tidak akan bertemu dengan kalian ba'da 'ami hadza, setelah tahun ini kata Nabi SAW. Fi mauqifi hadza, ya dalam keadaan seperti ini, di tempat ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Rasul di awal udah kasih sinyal. Ya, para sahabat yang mendengarkan, ya apalagi ketika Rasul SAW menyampaikan
firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan telah sempurna, ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Para sahabat menangis, ya. Dengarkanlah kalian semuanya, ya. Karena boleh jadi, nah itu Rasul ingin memberikan perhatian penuh kepada umat yang hadir. Boleh jadi aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi. Ini untuk memberikan perhatian juga kepada orang yang hadir gitu. Karena waktu itu kan nggak ada rekaman ya. Kalau kita nanti aja lihat YouTube-nya, ya, belum ada streaming, ya tidak ada streaming. Mungkin kalaupun nggak begitu mendengar apa yang disampaikan oleh seseorang, nanti aja kita lihat YouTube-nya. Dulu antusiasme luar biasa. Kenapa? Karena nggak ada siaran ulang. Ya, nggak ada siaran ulang. Makanya Rasul menegaskan di awal, dengarkan apa yang akan aku sampaikan, karena boleh jadi aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi dalam kondisi yang seperti ini, kata Nabi SAW. Ba'da ami hadza, setelah tahun ini. Maka dengan antusias, ya, 100.000 orang lebih itu kemudian memperhatikan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum 'alaikum haramun ila an talqaw rabbakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha wa innakum satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum wa qad balagtu faman kanas indahu amanah falyu'addiha ila man inta'manahu 'alaiha. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Di sini Rasulullah SAW bicara tentang harta, tentang darah. Ya, sesungguhnya, ya, darah kalian dan harta benda kalian semuanya adalah suci, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa arad haramun ila an talqaw rabbakum, adalah suci, ya, buat kalian semua. Seperti hari ini dan bulan ini. Nah, ini bulan Dzulhijjah, adalah bulan yang di bulan suci. Ya, sampai datang masanya kalian semua akan menghadap Rabb kalian. Dan pasti kamu akan menghadap Rabb kalian. Pada waktu itu kamu akan dimintai pertanggungan jawab atas segala perbuatanmu. Ya, aku sudah menyampaikan ini. Qad balaghtu. Siapa yang diserahi amanah, maka tunaikan amanah itu kepada yang berhak menerima. Insyaallah. Ya, jadi di awal Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa darahnya kaum muslimin, hartanya kaum muslimin itu suci. Ya. Itu ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti sucinya apa? Seperti sucinya hari ini, seperti sucinya bulan ini, kata Rasulullah SAW. Sampai kemudian nanti kalian akan apa? Bertemu dengan Rabb kalian. Ya, ila antal qaw rabbakum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ya, wa innakum satalqawna rabbakum, dan memang benar kalian nanti akan bertemu dengan Rabb kalian. Artinya apa? Kalian pasti akan wafat, kalian pasti akan meninggal. Rasul udah ngingetin gitu. Ya. Ya, dan kalian apa? Akan disual, akan ditanya an a'malikum, atas apa yang telah kalian lakukan. Faman kanas indahu amanah, kalau kalian diserahi amanah, kata Rasulullah SAW, fal yu'addiha ila man inta'man man inta'manahu 'alaiha, maka tunaikan aman itu kepada yang berhak menerimanya. Masya Allah, ya. Nah, jadi itu diantara penggalan pertama khutbahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan tentang bagaimana harta kaum muslimin, darah kaum muslimin. Artinya tidak boleh ditumpahkan gitu. Ya, tidak boleh orang sembarangan ngambil harta kaum muslimin. Ya. Tidak boleh sesama kaum muslimin, apalagi, ya, tidak boleh kemudian sembarangan membunuh, menumpahkan darah gitu. Kenapa? Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya bahwa sebelum itu kan masa jahiliyah itu orang mudah sekali membunuh. Orang mudah sekali ngerampok di jalan, orang mudah sekali ngambil harta orang. Maka Rasul menegaskan itu diharamkan. Tidak diperkenankan. Kenapa? Karena kalian nanti akan dimintai pertanggungan jawab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian pasti akan bertemu dengan Rabb kalian. Ya, wa innakum satalqawna rabbakum. Kalian pasti akan menemui Rabb kalian dan kalian akan disual, kalian akan ditanya tentang apa yang kalian lakukan. Dan kalau kalian dikasih amanah, tunaikan amanah itu kepada orang yang berhak menerima. Itu masyaallah, ya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan terkait dengan masalah riba. Wa inna kulla riba mawdu'un
walakin lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa qadallahu annahu la riba wa inna riba amil Abbas ibn Abdul Muttalib mawdu'un kulluh. Ya, wa inna kulla damin kana fil jahiliyati mawdu'un wa inna awwala dima'akum ya alda'u dami Amir ibn Rabi'ah ibn Al-Harith ibn Abdul Muttalib. Ini Rasul yang kedua menjelaskan tentang masalah riba. Ya, ini Masya Allah. Artinya riba ini menjadi perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perkara muamalah yang pada saat itu lumrah, biasa. Maka Rasul menegaskan bahwa riba sudah tidak boleh dilakukan lagi. Ini untuk menegaskan. Sebelumnya jelas ya riba itu diharamkan. Tapi Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwa semua riba sudah tidak berlaku lagi. Ya, tetapi kamu berhak mengambil kembali modalnya. Ya, jadi pokoknya tidak kelebihannya. Dan janganlah kamu berbuat aniaya terhadap orang lain. Jangan pula kamu teraniaya. Allah telah menentukan bahwa tidak boleh lagi ada riba. Dan bahwa riba Abbas bin Abdul Muttalib semua sudah tidak berlaku. Karena dulu ya paman Nabi SAW sebelum tentu masuk Islam diantaranya adalah pelaku itu gitu ya. Riba. Bahwa semua tuntutan darah selama masa jahiliyah tidak berlaku lagi. Bahwa tuntutan darah pertama yang dihapuskan adalah darah ya Ibn Rabi'ah Ibn Harith bin Abdul Muttalib. Yaitu salah seorang yang sebelum Haji Wada itu ya. Di sini ada kisahnya sedikit terkait dengan Ibn Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib ya. Itu ketika ada seorang putranya Rabi'ah yakni Adam waktu itu masih kecil ya, singkat kisah kemudian terkena batu ya sampai kemudian mati dan kemudian ingin menagih ya istilahnya damnya ya, maka Rasulullah SAW mengatakan itu tidak diberlakukan lagi ya, kira-kira begitu singkatnya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, amma ba'd ayuhan nas fa inna syaitana qad ya'isa min an ya'buda bi ardikum hadhihi abadan walakinnahu in yuta fima siwa dzalika faqad radiya bihi bima tuhqiruna min a'malikum fahdharuhu ala dinikum. Ya, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya sesungguhnya nafsu syaitan yang minta disembah di negeri ini sudah putus asa buat selama-lamanya, sudah putus buat selama-lamanya. Itu Masya Allah ya. Tetapi kalau kamu turutkan dia, walaupun dalam hal yang kamu anggap kecil, yang berarti merendahkan segala amal perbuatanmu, niscaya akan senanglah dia. Karena itu peliharalah agamamu ini dengan baik, kata Nabi SAW. Fahdharuhu ala dinikum. Nah, jadi Rasul menggambarkan yang kedua adalah yang berikutnya terkait dengan bagaimana syaitan itu selalu menggoda manusia. Ya, maka Nabi SAW menegaskan hari ini tuh karena kemudian melihat keberhasilan dakwahnya Nabi SAW, maka Rasul mengatakan, ya hari ini nafsu syaitan yang minta disembah di negeri ini sudah putus buat selama-lamanya, gitu ya. Tetapi kata Nabi, kalau kamu turutkan dia, turutkan syaitan itu, walaupun misal dalam dosa-dosa kecil, ya, yang itu berarti merendahkan amal perbuatan kalian, maka senang tuh syaitan. Ya, kalau kemudian apa? Kita menuruti hawa nafsu kita dan mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan, maka senanglah dia, walaupun terhadap perkara-perkara yang kecil. Maka Nabi berpesan, ya, agar kita memelihara agama ini dengan baik, ya. Masya Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, kata Nabi Rasulullah SAW mengutip salah satu firman Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaman nasi'u ziyadatu fil kufri yudillu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah. Ya, wahai sekalian umat manusia, innaman nasi'u ziyadatu fil kufri yudillu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah. Nah, ini terkait dengan an-nasi. Ya, an-nasi itu sekelompok orang-orang yang yang dia itu suka mengubah-ubah bulan-bulan haram. Ya, bulan haram itu ada 4 diantaranya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Rajab, ya. Nah, jadi ada orang-orang ya yang pada saat itu yang kemudian mereka suka mengubah-ubah bulan haram gitu. Kenapa? Karena mereka tahu ya,
orang-orang Arab tuh tahu persis bahwa bulan haram itu bulan yang diharamkan menumpahkan darah. Ya, bagi mereka ya, pada saat itu memang sudah ada pakemnya gitu. Bulan haram nggak boleh merampok, nggak boleh menumpahkan darah, nggak boleh bertengkar. Nah, ada orang-orang tertentu yang kemudian dia tadi ya karena untuk kepentingan tertentu begitu ya, dikatakan ini bulan haram, kata mereka ini bukan bulan haram, padahal itu bulan haram gitu. Itu an-nasi itu di situ, orang-orang yang kemudian kerjanya diantaranya itu menentukan bahwa ini bulan apa gitu ya. Ada sekelompok orang mengatakan demikian. Maka dikatakan oleh mengutip firman Allah Ta'ala, menunda-nunda berlakunya larangan bulan suci berarti memperbesar kekufuran. Ya, karena kemudian di antara mereka mengatakan begitu, ini misalnya ketika sudah mepet ya bulan tertentu, mereka katakan ini bulan apa? Udah masuk bulan haram belum? Ini belum ya, belum masuk bulan haram kata mereka gitu ya. Padahal sudah masuk bulan haram ya. Nah, itu untuk kemudian apa? Melegitimasi perbuatan buruk atau perbuatan jahat mereka, karena mereka tahu walaupun belum berislam pada saat itu, bulan-bulan haram itu diharamkan untuk mereka anti ya, atau tabu menumpahkan darah, merampok, berperang dan seterusnya gitu. Dengan itu orang-orang kafir tersesat. Pada satu tahun mereka langgar dan pada tahun lain mereka sucikan, gitu ya. Ya, untuk disesuaikan dengan jumlah yang sudah disucikan Tuhan. Kemudian mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah dan mengharamkan mana yang sudah dihalalkan. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan juga demikian. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum, salasatun mutawalliyah ya warajab alladhi baina jumadi wa sya'ban. Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jumlah bilangan bulan menurut Allah ya ada 12 bulan. 4 bulan di antara bulan suci, 3 bulan ya berturut-turut, dan bulan Rajab antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban ya. Itu Rasulullah SAW menegaskan terkait dengan bulan-bulan haram. Lanjut ya. Lalu Rasulullah SAW juga melanjutkan khutbahnya di tengah ya 100.000 orang tadi. Ya, ini berikutnya Rasul bicara tentang perempuan ya, tentang wanita, bagaimana perlakukan mereka. Amma ba'du ayyuhan nas, inna linisaikum 'alaikum haqqan wa lakum 'alaihinna haqq. Lakum 'alaihinna alla yuwati'na furushakum ghairukum wa la yudkhilna ahadan takrahunahu buyutakum wa la ya'tina bi fahishatin fa inna fa'alna fa inna Allaha qad udhina lakum an tahjuruhunna fil madaji wa tadribuhunna darban ghaira mubrah. Kemudian daripada itu kata Nabi SAW, saudara-saudara sekalian, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kalian, juga istrimu sama mempunyai hak atas hak kamu. Hak kamu atas mereka ialah untuk tidak mengizinkan orang yang tidak kamu sukai menginjakan kaki di atas lantaimu. Ya, jadi nggak boleh. Rasul menegaskan ya, tidak boleh mempersilahkan ya laki-laki ya asing untuk kemudian menginjakan kaki di lantai rumahmu ketika ada istrimu. Dan jangan sampai mereka secara jelas membawa perbuatan keji. Kalau sampai mereka melakukan semua itu, Allah mengizinkan kamu berpisah tempat tidur dengan mereka dan boleh memukul mereka dengan satu pukulan yang tidak sampai mengganggu, tidak sampai kemudian membuat bekas yang besar gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ya ini terkait dengan ya bagaimana memberi nafkah dan seterusnya. Fa in intahayna falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya wa istawsu bin nisa'i khairan fa innahunna 'indakum awanun la yumlikunna li anfusihinna syai'an wa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah wa istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bila mereka sudah tidak lagi melakukan itu, ya maka kewajiban kamu memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka dengan sopan santun, dengan baik maksudnya. Berlaku baiklah terhadap istri kalian. Ya, mereka itu kawan-kawan yang membantu. Mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai amanah Rabb, ya, dan kehormatan mereka dihalalkan buat kamu dengan nama Allah. Perhatikanlah kata-kataku ini, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW bicara juga tentang bagaimana memperlakukan istri, memperlakukan perempuan ya dengan cara yang baik.
Rasulullah SAW juga melanjutkan terkait dengan bagaimana bersaudara itu. Kata Nabi, innamal mu'minuna ikhwah fala yahillu li amri'in malu akhihi illa an tayyibi nafsi minhu. Sungguh orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena tidak halal bagi seorang mukmin mengambil harta orang lain kecuali setelah mendapatkan pembenaran dari pemiliknya. Arti dengan cara yang halal, ya, dengan sebab-sebab kepemilikan yang halal. Ya, tidak boleh asal mengambil harta orang lain gitu. Ya, sekali lagi Rasul menjelaskan ini karena sudah biasa di kalangan orang-orang Arab pada saat itu yang ngerampok, mencuri, ya, ngambil harta, ya, riba dan seterusnya, ya, dengan cara yang tidak halal tentunya. Maka Rasul mengingatkan itu. Rasulullah SAW juga melanjutkan, fala tarji'unna ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din fa inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lam tadillu ba'dahu, yakni kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Ya, sepeninggalku kata Rasul. Ya, fala tarji'unna ba'di kuffaran. Janganlah kalian menjadi kafir lagi kata Rasul. Jadi Rasul mengingatkan, walaupun aku telah tiada, ini Rasul mengingatkan, ya, terkait dengan bagaimana keimanan yang harusnya dimiliki oleh kaum muslimin pada saat itu. Nabi mengingatkan, setelah aku wafat, setelah aku meninggal, jangan kalian kafir lagi gitu. Ya. Jangan kalian kafir lagi. Di mana sebagian di antara kalian memerangi sebagian yang lain. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yakni kitab Allah wa sunnata nabiyyih, kitab Allah dan sunnah Nabi. Ya. Jadi karena bisa jadi, ya, dan memang sebagian terjadi demikian juga, ya. Ya, Rasulullah SAW sudah tergambarkan gitu, ya, karena boleh jadi ada orang yang masuk Islam itu karena Nabi, orang yang masuk Islam itu hanya karena ada Rasul, orang masuk Islam itu hanya ada karena Muhammad SAW. Setelah Rasul wafat meninggal digantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, ada orang-orang yang tidak mau taat kepada, ya, Khalifah Abu Bakar Siddiq, terutama misalnya untuk bayar zakat dan seterusnya. Ya, itu kan kami lakukan setelah ketika ada Nabi. Setelah tidak ada Nabi, kami tidak lagi wajib melakukan. Ada orang-orang yang menentang itu. Ya, maka Nabi mengingatkan, setelah jangan kalian kafir lagi, ya, sepeninggalku nanti kata Nabi. Walaupun aku sudah wafat, sudah meninggal, kalian semua jangan kafir lagi gitu. Ya, makanya ada hadis yang menegaskan, ya, kepada kita terkait dengan bagaimana keimanan orang-orang zaman sekarang itu. Keimanan orang-orang, ya, di akhir zaman, ya, yang kita ini beriman tanpa melihat Nabi loh, Masya Allah, ya. Keimanan orang-orang seperti ini itu dipuji oleh Rasul SAW, gitu, dipuji oleh Nabi. Kenapa? Karena kita ini nggak pernah ketemu Nabi, ya. Kita ini nggak pernah ketemu dengan Nabi SAW. Coba, ya, di antara antum yang hadir baik di Zoom atau kemudian di YouTube, ada yang pernah ketemu Nabi, ya? Mungkin Masya Allah di antara antum ada yang mungkin bertemu dengan Nabi dalam mimpi, ya, alhamdulillah. Tapi sebagian di antara kita nggak pernah tuh melihat, nggak pernah bertemu langsung, nggak pernah bicara, ya, nggak pernah ketemu, ya, dengan Nabi SAW, nggak pernah. Tapi yang luar biasanya, kita semua iman kepada Nabi SAW. Kita semua berislam, kita iman pada Allah, kita iman kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita tidak pernah mendengar langsung itu dari Nabi SAW. Ya, luar biasa. Maka keimanan orang-orang zaman sekarang itu dipuji oleh Nabi SAW. Karena ada orang-orang yang walaupun hidup bersama dengan Nabi, ya, ada pada saat itu, tapi ketika Nabi wafat dia nggak iman lagi gitu. Nah, gitu. Maka Rasul menegaskan, setelah sepeninggalku nanti kata Nabi, fala tarji'unna ba'di kuffar. Jangan kalian walaupun aku sudah wafat nanti kalian menjadi kufur kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, Rasul juga mengingatkan, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum li Adam wa Adam min turab. Inna akramakum indallahi atqakum wa laysa li arabiyyin fadlun ala ajamiyyin illa bittaqwa. Rasul mengingatkan ini kesetaraan, semua orang itu sama, yang bedakan itu hanya ketakwaan. Maka Rasul mengingatkan, ayuhan nas inna rabbakum wahid. Wahai sekalian umat manusia, Tuhan kalian satu. Wa inna abakum wahid, sesungguhnya kemudian nenek moyang kalian satu, yakni Adam alaihissalam. Kullukum li Adam, siap kalian semua dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam terbuat dari tanah.
Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Walaysa li'arabiyyin fadlun. Tidak ada keistimewaan buat orang-orang Arab ala ajamiyin atas orang-orang bangsa lain, ajam bangsa asing, illa bitaqwa, kecuali ketakwaan. Itu Masya Allah. Ya Rasulullah menegaskan lagi. Karena zaman itu orang lumrah. Ya, karena ada perbudakan, ada orang berkulit hitam, ada orang kemudian berkulit putih dan seterusnya. Ya, itu biasa dia merendahkan yang lain. Orang yang kemudian miskin direndahkan, orang yang kemudian budak direndahkan, orang yang kemudian berkulit hitam direndahkan, orang yang miskin direndahkan gitu. Maka Rasul menegaskan, ya inna rabbakum wahid, Tuhan kalian satu. Wa inna abakum wahid. Bapak kalian dulu satu. Ini kalian itu bukan punya bapak yang beda-beda, walaupun beda warna kulit, walaupun beda bahasa. Bapak kalian itu satu gitu. Adam alaihissalam. Kullukum li Adam. Semua kalian dari Adam alaihissalam. Wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang paling mulia di antara kalian itu bukan orang yang berkulit putih di atas yang hitam, orang bukan kaya ya berbanding dengan orang miskin, tidak. Kata Nabi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Walaysa li'arabiyyin fadlun. Enggak ada keistimewaan buat orang-orang Arab, sama. Ya, ala ajamin, atas orang-orang ajam. Ya, atas orang-orang luar Arab. Illa bittaqwa, kecuali adalah ketakwaan. Yang membuat fadl, yang membuat mulia adalah ketakwaannya. Masya Allah. Itu Rasul ingin menegaskan demikian. Jadi supaya nggak ada diskriminasi, nggak ada kemudian orang yang lebih menindas yang kurang, orang yang mulia ya dalam kedudukan sosial itu menindas yang lain, tidak katanya. Nggak boleh terjadi demikian. Kenapa? Karena Tuhan kalian satu, ayah kalian satu, nenek moyang kalian satu. Ya, dan kemudian bertakwa di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ini pesan-pesan yang dilakukan Rasulullah SAW adalah pesan yang oleh orang saat itu betul-betul menghujam gitu. Ya. Wahai sekalian umat manusia, sungguh tidak ada lagi nabi sesudahku dan tidak ada umat lagi sesudah kalian. Ketahuilah, sembahlah Rabb kalian, dirikan salat 5 waktu, lakukan saum Ramadan, tunaikan zakat harta kalian sukarela. Tunaikan haji ya di rumah Rabb kalian di Baitullah. Tentunya kalian bertanya-tanya tentang diriku. Lalu apa yang kalian katakan? Ya, Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan retoris gitu. Ya, lalu apa yang kalian akan katakan terkait dengan diriku? Maka mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, melaksanakan kewajiban dan memberikan nasihat. Lalu beliau bersabda, mengacungkan jari telunjuknya ke langit dan mengarahkannya kepada orang-orang. Ya Allah, ya fashhad, ya Allah saksikanlah ya Rabb. Beliau mengucapkannya 3 kali. Adapun yang berseru di hadapan orang-orang di Arafah ini mendirikan sabda Nabi adalah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Ya, ini anaknya Umayyah bin Khalaf yang menirukan apa yang diucapkan Nabi. Ini orangnya. Jadi Rasul misalnya mengatakan ayyuhan nas, itu diulang lagi sama Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Ayyuhan nas, diikuti lagi sehingga terdengar suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekian banyak orang yang hadir. Ya Rasul menegaskan demikian. Nah, ya itulah diantara khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman. Setelah Rasul khutbah selesai, khutbah wada, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pagi hari ini telah kesempurnakan untukmu agama. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan ya nikmatku, ya kucukupkan kepadamu nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakumul Islam dina, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama. Itu firman Allah setelah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan khutbah wada di tengah lebih dari 100.000 orang pada saat itu. Nah, dalam satu hadis ya yang menjelaskan terkait dengan ayat tadi, ya, haddatsana Sufyan ibn Waqi', haddatsana Ibnu Fadil
an Harun ibni Antarah an abihi qal lamma nazalat al-yawm akmaltu lakum dinakum wa dhalika yawmal hajjil akbar baka Umar faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yubkika ya Umar qala abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina fa amma idh akmila fa innahu lam yakmul syai'un illa naqsa faqala sadaqta. Ya, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Waqi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail dari Harun ibnu Antarah, dari ayahnya menceritakan bahwa ketika turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka pada saat itu apa? Ya, Umar menangis. Ya, ketika turun ayat tersebut, ya, fabaka Umar menangis. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepada Umar, "Ya Umar, kenapa engkau menangis?" Kata Nabi SAW. "Kenapa engkau menangis? Ma yubkika, apa yang membuatmu menangis?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Umar menjawab, qala abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina fa amma id ukmila fa innahu lam yakmul syai'un illa naqsa. Aku menangis, kata Umar, karena sejak dulu kita masih terus ditambahi dalam agama kita. Jadi Umar tahu persis kan prosesnya. Ya, dulu sebelum ini, jauh sebelum ini, ya, Allah terus menambahi agama ini. Maksud menambah itu apa? Ayatnya, firman Allah terus ya turun. Aku menangis karena sejak dulu kita masih terus ditambahi dalam agama kita ini. Turun firman Allah, terus ditambah. Turun firman Allah. Umar itu ya di antara orang yang mengetahui betul prosesnya bagaimana kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu dan seterusnya. Turun firman Allah, ditambahi terus ya bagian dari agama kita, kata Umar. Adapun sekarang, ya, ia telah sempurna, kata Umar. Ini Umar di antara orang yang cerdas, orang sensitif, ya, melihat hal tersebut, ya. Abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina. Sebelumnya kita selalu ditambahi agama ini. Turun firman Allah menjelaskan tentang A, turun firman Allah menjelaskan tentang B, dan seterusnya terus. Fa amma id ukmila fa innahu lam yakmul syai'un illa naqsa. Ya. Adapun sekarang ia telah sempurna, dan sungguh tidak sekali-kali sesuatu itu sempurna melainkan kelak akan berkurang. Ini Umar, ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Faqala sodaqta, engkau benar ya Umar. Maka tambah menangis Umar, ya. Jadi ketika kemudian Umar sudah melihat ini, Rasul menyampaikan firman Allah, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama ini. Ya, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan ya atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan kemudian aku cukupkan, aku ridha Islam itu menjadi agama kalian. Gitu, Masya Allah. Jadi Umar udah melihat gelagat, wah ini kayaknya udah beres nih, Rasul bakal selesai, Rasul akan meninggalkan kita, kira-kira begitu yang ada dalam benak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka para sahabat, bukan hanya Umar, ya, menangis ketika kemudian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir tadi. Maka setelah pidato ya Rasulullah SAW, bila melantunkan azan dan disusul iqamah, kemudian Rasulullah SAW mendirikan salat zuhur bersama dengan ya sekian banyak orang tadi. Setelah bila melantunkan iqamah lagi, beliau melanjutkan dengan salat asar, ya salat dijama' dan qasar saat itu. Kemudian beliau menunggu al-qaswah hingga tiba di tempat wukuf. Maka di sana al-qaswa menderum hingga perut menempel di pasir. Bila tetap berada di punggung al-qaswa hingga matahari terbenam. Ya, itu di wilayah di Arafah, ya, di padang di Arafah. Tempat wukufnya jamaah haji. Ya, setelah kemudian Rasul khutbah, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu kemudian menuntaskan ya wukufnya sampai matahari tenggelam. Ya, pada tanggal berapa ini? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, malam tanggal 10 Dzulhijjah, selesai wukuf di Arafah itu tanggal 9 ya Dzulhijjah sampai tenggelam matahari, terbenam matahari. Ya, rasa itu remang senja lambat laun mulai menghilang. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah, ya. Kita tahu ya kalau dari proses hajinya itu Arafah,
Muzdalifah, nanti Mina, ya. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah dengan memboncengkan Usamah. Beliau sholat maghrib dan isya di sana, ya, dan dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Kemudian beliau berbaring hingga fajar menyingsing, ya. Setelah adzan dan iqamah beliau mendirikan salat subuh, lalu naik ke punggung Al-Qaswa dan pergi ke Masy'aril Haram. Dan menghadap, ya, ke arah kiblat, beliau berdoa, bertakbir, bertahlil, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ketika mabit di Muzdalifah. Ini diantara juga dilakukan oleh jamaah haji setelah kemudian wukuf di Arafah, selesai maghrib, lalu kemudian berangkat lagi dan menginap di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Nah, setelah itu dari Muzdalifah beliau SAW bertolak ke Mina sebelum matahari terbit, ya, dengan memboncengkan Al-Fadl bin Abbas. Di Mina beliau melontar jumrah Aqabah dengan 7 batu ginting. Tanggal berapa ini? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah, sambil bertakbir setiap kali lontaran, ya. Untuk melakukan pelontaran jumrah. Ya, selesai. Setelah itu beliau pergi ke tempat penyembelihan, ya, lalu menyembelih 63 ekor unta dan menyerahkan sisanya ke Ali bin Abi Thalib hingga genap 100 ekor unta. Ya, setelah selesai prosesi di sekitaran Muzdalifah di Mina, ya, maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, ya, ke Masjidil Haram. Setelah itu beliau menaiki kendaraannya berangkat menuju Masjidil Haram untuk menunaikan sholat zuhur dan tawaf ifadah. Kemudian beliau mendatangi Bani Abdul Muttalib, sudah berkata, timbalah wahai Bani Abdul Muttalib. Ini kutu Bani Abdul Muttalib sedang menimba sumur, ya. Kalaulah tidak karena orang-orang bersama kalian, niscaya aku akan menimba bersama kalian. Kemudian Rasulullah diberi hadiah setimba air kepada Rasulullah, lalu Rasul meminum air tersebut, ya. Dikatakan air ma'uz zamzam, ya, air zamzam. Lalu tanggal 10 Dzulhijjah Rasulullah SAW juga kembali berkhutbah. Pada hari penyembelihan atau 10 Dzulhijjah, tepatnya pada waktu duha, Nabi menyampaikan pidato di atas punggung keledai yang dituduhkan Ali dengan suara nyaring, ya. Juga sama, ya. Jadi ketika Rasul mengucapkan sesuatu, Ali menyampaikannya ulang kepada orang hadir. Orang-orang ada yang berdiri dan ada yang duduk. Isi pidato kali ini banyak mengulang pidato yang beliau sampaikan sehari sebelumnya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Bakrah, beliau berkata, Nabi SAW menyampaikan pidato kepada kami pada hari kurban. Jadi bukan hanya tanggal 9, tapi juga tanggal 10 bulan Dzulhijjah Rasul berpidato. Di antaranya, ya, karena sebagian mengulang apa yang disampaikan Rasul pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sungguh zaman itu berputar seperti bentuknya saat langit dan bumi diciptakan. 1 tahun ada 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan suci, ya, yang 3 bulan berturut-turut yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, ya, serta Rajab yang terletak antara 2 Jumadil dan Sya'ban. Ya, beliau bertanya, apakah kalian mengetahui ini hari apa, kata Rasul? Ya, lalu kemudian orang-orang hadir menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau terdiam sejenak, sehingga kami menduga bahwa beliau akan menamakannya bukan dengan namanya, ya, maksudnya yang sudah dikenal. Beliau bersabda, bukankah hari ini hari nahar? Kami menjawab benar. Rasul sebenarnya ingin menegaskan saja, ya, bukan karena tidak tahu, supaya jadi teknik bertanya itu dalam konteks retorika itu untuk menegaskan orang yang sebelumnya nggak ngeh jadi ngeh, kira-kira begitu. Ini hari apa? Ya, nggak tahu, Allah dan Rasul lebih tahu, gitu, ya. Lalu Rasul memberikan jawaban, bukankah ini hari nahar? Ya, kami menjawab, ya benar ya Rasulullah, gitu. Lalu kemudian, ya, Rasulullah bersabda, sungguh darah kalian, harta kalian haram atas kalian, seterusnya. Ini yang sudah diulang, ya, pada tanggal 9 sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan, ya Allah, saksikanlah dan janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku. Kalian saling memukul tengkuk kalian satu sama lain, saling membunuh. Hendaklah yang hadir menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Karena banyak orang yang disampaikan dapat lebih mengerti daripada orang yang mendengar. Gitu, ya. Ini, ya. Nah, lalu kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam satu ayat disebutkan, beliau bersabda dalam pidato tersebut, ketahuilah, janganlah seseorang menganiaya diri mereka sendiri, menganiaya anaknya dan anak menganiaya bapaknya. Ketahuilah, sungguh setan telah berputus asa untuk dapat disembah di negeri kalian selama-lamanya, tetapi dia akan ditaati dalam kaitannya dengan amal yang kalian remehkan, dan dia pun ridho kepadanya. Nah, jadi jangan sekali-kali meremehkan satu amal, gitu, ya, karena bisa jadi disitulah kemudian ada tipuan dan godaan syaitan. Oke, baik, ya. Nah, sebagian banyak mengulang apa yang disampaikan Rasul pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah.
Pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, beliau berada di Mina untuk melaksanakan manasik haji lainnya dan mengerjakan syariah, zikir pada Allah, menegakkan sunnah, ya berdasarkan milah Ibrahim dan mengenyahkan tanda-tanda kesyirikan dan pengaruhnya. Pada Nafar Tsani, hari kedua, ya sampai kemudian tanggal 19 Dzulhijjah, ya Nabi SAW melakukan nafar dari Mina hingga tiba di kaki bukit perkampungan Bani Kinana. Jadi kalau ada yang di Mina itu sampai dengan tanggal 12 itu nafar awal, ada yang sampai tanggal 13 itu nafar tsani, ya. Beliau berada di sana menghabiskan sisa hari itu dan malam harinya. Jadi beliau sholat zuhur, asar, maghrib, isya di sana, lalu tidur ya sejenak. Kemudian Rasul kembali ke Ka'bah dan melakukan tawaf wada. Ini tawaf terakhir karena hendak pulang ke Madinah. Ya, beliau SAW juga memerintahkan para sahabat untuk melakukan tawaf. Ya, setelah selesai prosesi di Mina tanggal 11, 12, 13 di antara melontar jumrah, ya. Lalu kemudian Rasul kembali ke Masjidil Haram untuk tawaf. Ya, tawaf apa? Tawaf wada. Setelah seluruh manasik dilakukan, beliau memerintahkan untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah tanpa mengambil waktu istirahat agar perjuangan yang terasa murni karena Allah dan di jalan. Masya Allah. Jadi nggak ada, setelah itu selesai ya tawaf wada, lalu langsung ya kaum muslimin Rasulullah SAW berangkat pulang lagi ke Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Jadi tentu bisa rasakan ya. Ini untuk menunjukkan pantas saja ya kalau kemudian pahala haji itu ya haji yang mabrur ya itu jannah, surga gitu ya. Al umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali jannah, kecuali surga. Ya, kenapa? Karena emang berat gitu. Apalagi orang-orang haji pada zaman itu, Masya Allah, berat luar biasa gitu. Ya, jangankan haji pada zaman Nabi ya, haji pada zaman ketika awal-awal Islam masuk saja ke Indonesia itu luar biasa kan ya. Kakek buyut kita lu hajinya berbulan-bulan ya. Uyut saya bercerita ya, ketika berangkat itu ya dan pulang itu hampir sekitar 3 atau 4 bulan gitu ya, di kapal laut berapa lama, lalu kemudian di perjalanan, wah luar biasa. Makanya pantas dan wajar ini haji itu pengorbanan yang sangat luar biasa ya. Maka wajar kalau kemudian pahala orang yang haji dan mabrur hajinya laisa lahu jazaun illal jannah ya, tidak ada balasan kecuali jannah, kecuali surga. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selesai ya sahabat ya Rasulullah SAW pulang kembali ke Madinah, dan kemudian beberapa lama ya, belum lama setelah Rasul sampai di Madinah, sehingga beliau memerintahkan kaum muslim untuk bersiap-siap memerangi orang-orang Romawi. Masya Allah. Jadi nggak ada waktu jeda, walaupun ini pasukan terakhir yang dikirim Rasulullah SAW. Ya, pemerintahan Romawi telah melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang masuk Islam. Ya, ini lanjutan dari perang Mu'tah sebenarnya. Seperti yang mereka lakukan terhadap Farwah bin Amr al-Juzami, ya, yang sebelumnya menjadi gubernur di Ma'an di bawah kekuasaan Romawi. Ya, lanjutan perang Mu'tah dan perang Tabuk. Ya, lalu Rasul memilih Usama ibn Zaid yang memimpin peperangan tersebut. Usama saat itu usianya baru berapa? 18 tahun. Ya, dia diperintahkan Rasulullah SAW agar pergi ke tempat ayahnya Zaid bin Harithah. Ya, kita tahu ya, ayahnya Usama waktu itu usianya 18 tahun. Sebelumnya ayahnya wafat di sebuah tempat ya di Mu'tah, ya, wafat pada perang Mu'tah. Karena Zaid bin Harithah salah satu panglima yang diangkat Rasulullah SAW selain Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah. Ya, jadi di samping itu juga beliau mendatangi Balqa di Darub wilayah Syam, Palestina. Keberangkatan Zaid ini berbarengan dengan permulaan sakitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga waktu itu banyak yang protes ya, kenapa Usama bin Zaid yang dikirim? Kalau di situ banyak sekali sahabat-sahabat senior, ya, terutama dari kalangan orang-orang munafik yang kemudian memprotes ya, kenapa yang dikirim jadi panglima itu diutus jadi panglima adalah Usama ibn Zaid. Nanti kira-kira ya jarak antara tempat wafatnya ayahnya Usama bin Zaid bin Harithah, dan di sini Balqa ya, wilayah di Amman, dia masih Jordania dekat dengan Palestina. Ya.
Baik ya, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik menolak kepemimpinan Usama bin Zaid. Ini pasukan terakhir yang dikirim Rasulullah SAW. Setelah selesai haji wada, Rasul kemudian tinggal di Madinah. Enggak lama setelah itu Rasul langsung kirim lagi pasukan dipimpin Usama bin Zaid. Banyak diprotes ya, terutama oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik menolak pemberangkatan ini. Saya berkata, dia itu mengangkat bukan Nabi saya. Mengangkat anak ingusan menjadi komandan di kalangan pembesar Muhajirin dan Ansar. Rasulullah kemudian keluar dalam keadaan kepala sudah terasa sakit. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, wahai sekalian manusia, aku mendengar pembicaraan kalian mengenai pengangkatan Usama. Demi Allah, kata Nabi, seandainya kalian menyaksikan kepemimpinannya, berarti kalian menyaksikan juga kepemimpinan ayahnya, Zaid bin Harithah. Demi Allah, Zaid sangat pantas memegang pimpinan. Begitu pula putranya Usama bin Zaid. Jika ayahnya sangat aku kasihi, putranya pun demikian. Mereka orang baik, hendaklah kalian memandang baik mereka berdua. Mereka juga sebaik-baik manusia di antara kalian. Nabi SAW lalu kembali ke rumahnya, mendengar sabda Rasulullah SAW, kaum muslimin mulai datang bergabung dengan pasukan Usama bin Zaid. Gitu ya, ini tegaskan Rasulullah. Karena sebelumnya mereka menyaksikan, benar gak ini? Ya, yang diangkat Usama bin Zaid, anak muda, 18 tahun, belum genap 20 tahun. Padahal di situ banyak sahabat-sahabat senior. Nah, ternyata Rasulullah SAW punya maksud di antara yang tadi ya, untuk mendidik juga para sahabat. Nah, ini juga penting ya, mendidik para sahabat untuk apa? Agar mereka siap memimpin dan siap dipimpin. Nah, itu poinnya gitu. Ya. Jadi poinnya adalah kenapa Rasulullah SAW mengangkat Usama bin Zaid, ini juga pelajaran buat berikutnya di masa mendatang gitu. Bahwa jangan kemudian kita siap kalau dipimpin oleh orang yang senior, oleh orang yang mungkin ya dialah pemimpin gitu ya, sering diangkat jadi pemimpin. Tapi kadang-kadang kita juga harus siap untuk dipimpin oleh orang yang mungkin tidak terbiasa gitu loh. Ya, seperti Usama bin Zaid, anak muda, ya, masih sangat belia. Padahal di situ banyak sahabat senior. Ada Umar, ada Khalid, ada Umar, ada Utsman, ada Abu Bakar, dan banyak sahabat-sahabat senior. Gitu ya. Banyak sahabat-sahabat senior. Tapi yang diangkat oleh Usama bin Zaid. Ya, dan diantaranya Rasulullah SAW hendak mendidik para sahabat mendidik para sahabat agar mereka ya itu siap memimpin dan juga siap dipimpin. Jangan cuma siap memimpin, tapi juga harus siap untuk dipimpin. Maka ketika Rasulullah SAW mengangkat Usama bin Zaid, ya, maka kemudian Rasul menegaskan, ya, alasan mengangkat Usama bin Zaid, ya, dan agar kemudian menaatinya karena dia seorang pemimpin bagaimanapun. Akhirnya barulah setelah Rasul mengatakan demikian, kaum muslimin baru bergabung, ya, pelan-pelan bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Usama ibn Zaid. Baik ya, saudara sekalian, dirahmati Allah. Setelah sabda beliau ini, orang-orang segera bergabung bersama pasukan Usama bin Zaid. Mereka berangkat hingga tiba di Al-Juruf, sejauh 1 farsakh dari Madinah. Hanya saja karena ada kabar tentang sakitnya Rasulullah, semangat mereka untuk menjadi kendor, untuk melanjutkan perjalanan, hingga mereka mengetahui apa yang ditakdirkan Allah terhadap diri Rasulullah SAW. Rupanya Allah telah menakdirkan bahwa satuan perang Usama ini adalah satuan pasukan yang pertama di era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini nanti diteruskan ya oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau jadi khalifah. Karena pertimbangan kecongkakan dan kesombongan orang-orang inilah Rasul menyiapkan pasukan yang besar pada bulan Safar. Beliau mengangkat Usama, ya, 18 tahun sebagai komandan pasukan perang. Beliau memerintahkan agar bermarkas di Balqa dan Darum di wilayah Palestina. Tujuan untuk menakut-nakuti pasukan Romawi sekaligus mengembalikan kepercayaan orang Arab yang menetap di perbatasan agar tidak ada yang beranggapan bahwa Islam akan membahayakan nyawanya. Jadi Masya Allah, begitu perhatiannya Rasulullah SAW terhadap umat Islam yang sudah masuk Islam gitu. Karena orang Romawi selalu melakukan teror, ya, kerajaan Romawi, pasukan Romawi selalu melakukan teror terhadap orang-orang yang sudah memeluk Islam. Maka Rasul mengutus pasukannya Usama bin Zaid untuk menegaskan, kalian orang-orang Islam yang udah masuk Islam jangan takut, jangan khawatir, kami lindungi. Gitu. Ini Masya Allah kan luar biasa. Ya, dia Rasul peduli betul sama orang, apalagi orang-orang yang baru masuk Islam, imannya masih lemah. Maka Rasul mengirim pasukan untuk menegaskan, ya, bahwa bahwa kalian orang-orang yang sudah masuk Islam akan dilindungi oleh ya kaum muslimin. Hanya saja orang-orang berbicara kasakusuk tentang komandan pasukan tadi ya, seperti dijelaskan, jika kalian menyaksikan kepemimpinan itu sama dengan menyaksikan kepemimpinan ayahnya dan seterusnya, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kira-kira
beberapa gambaran ya bagaimana kemudian pertama haji wada dan khutbahnya. Sekaligus saya ingin mengulas sedikit terkait dengan apa hikmahnya haji wada itu. Di antara pertama jelas Rasul SAW ingin mengajarkan bagaimana praktik haji itu sendiri. Karena sama seperti Rasulullah SAW mengajarkan sholat, ya para sahabat melihat berkali-kali bagaimana sholatnya Nabi, baru kemudian sahabat faham. Nah haji pun demikian, ya harus dicontohkan ya oleh Rasulullah SAW supaya sahabat Rasul hajinya begini, tata caranya begini, ya manasiknya begini. Satu itu. Ya, jadi terkait dengan ibadah-ibadah mahdhoh, ya Rasul SAW biasa mencontohkan langsung supaya bisa dilihat langsung oleh sekian banyak sahabat. Yang kedua, ya hikmah dari haji wada ini adalah bagaimana kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan buah dari dakwahnya gitu. Dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa kepada para sahabat memberikan sinyal ya agar umat Islam siap, para sahabat siap ketika pada saatnya ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Setelah melihat sekian banyaknya orang, ya 100.000 orang lebih pada saat itu hadir, ya sekaligus untuk untuk memberikan motivasi, semangat, keyakinan juga pada para sahabat. Apalagi sahabat yang awal masuk Islam gitu, Masya Allah, itu kan terasa betul itu. Dan mereka akan tambah keyakinan, tumbuh keyakinan bahwa apa yang dicontohkan Nabi pada masa akan datang itu pasti akan terwujud. Ya, ketika misalnya Rasulullah SAW ya menggambarkan nanti akan ditaklukkan Persia, ditaklukkan Romawi, akan dibebaskan berbagai macam negeri bagi kaum muslimin misalnya, itu mereka tumbuh rasa optimisme. Kenapa? Karena dulu pun kami cuma 1-2 orang saja di Mekah. Kami pun dulu cuma hanya puluhan orang saja di Mekah gitu. Sampai kemudian pada akhirnya Allah memperlihatkan ternyata hadir ya 100.000 orang lebih itu, Masya Allah. Maka ini untuk memberikan keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Nggak ada yang nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Asal kuncinya apa? Terus lakukan secara istiqomah gitu. Ya, dan pasti kita akan memetik buahnya. Ya, dan tentu yang paling penting adalah kesabaran tadi gitu ya. Ini apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu menjadi bukti buat kita bahwa buah dari istiqomah, buah dari kesabaran itu akan menghasilkan sesuatu yang mungkin kita nggak pernah duga, yang mungkin nggak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Coba terbayangkan nggak di benak para sahabat ya, orang berkumpul Islam, Muslim semuanya itu. Ya 100.000 orang lebih nggak terbayangkan sebelumnya. Yang terbayangkan oleh mereka itu penyiksaan lagi, pemboikotan, diintimidasi, itu yang terbayang oleh mereka gitu. Nggak terbayangkan bahwa kemudian umat Islam berkumpul begitu banyaknya. Ya buah dari dakwah tadi. Ya jadi Masya Allah. Jadi itu ya terkait dengan haji wada. Khutbah wada juga Rasul ingin menegaskan beberapa prinsip penting dari Islam. Beberapa perkara-perkara yang harus dijauhi dalam Islam. Di antaranya riba, lalu kemudian menzolimi harta, mengambil harta orang lain, saling menzolimi, ya intinya praktek-praktek keliru yang sering dilakukan oleh masyarakat pada saat diingatkan kembali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan yang terakhir tentu haji wada memberikan sinyal kepada siapa? Kepada para sahabat tentunya, sinyal kepada kaum muslimin bahwa seorang nabi karena dia manusia pasti mati, gitu. Pasti wafat, pasti meninggal gitu. Jadi Rasulullah SAW ingin memberikan pesan ya Allah. Walaupun begitu ya Masya Allah, nanti kita lihat ya Rasul wafat nanti, orang yang paling kuat imannya Umar itu hampir nggak percaya. Umar itu ya ketika mendengar Rasulullah SAW wafat, maka dia teriak-teriak angkat pedang. Siapa yang mengatakan Rasul mati berhadapan dengan aku? Itu Umar. Bayangin, Umar yang imannya itu nggak diragukan lagi, gitu. Itu sudah sebegitu diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu, ya. Maka Rasul wanti-wanti mengingatkan setelah sepeninggalku ini jangan kalian kufur lagi, setelah sepeninggalku ini jangan kalian kafir lagi, gitu. Ya, karena Rasul sudah mencium gelagat sinyal, karena sebagian di antara mereka ada yang berislamnya karena melihat Rasul. Ya jangan begitu gitu. Ini berislam karena kita yakin ya, baik ada Rasul ada di hadapan kita ataupun tidak gitu. Ya seperti kita mungkin ya. Kita ini nggak pernah, saya bilang tadi nggak pernah ngelihat Nabi, nggak pernah berhadapan dengan Nabi, nggak pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Masya Allah ya,
sampai Rasul memuji kan keimanan orang-orang yang menakjubkan itu ya pada masa ya kita sekarang ini. Ya mudah-mudahan demikian ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah berjumpa, nggak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita mengimani apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Baik, itu kira-kira ya Ustaz Ihsan yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya insya Allah 2 pekan berikutnya kita akan bahas bagaimana wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan peristiwa setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira, kami ucapkan kepada guru kita yakni Ustaz Lutfi Afandi yang sudah berbagi ilmu kepada kita di pagi yang berbarokah ini berkaitan dengan haji dan khutbah terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum masuk pada sesi tanya jawab ada jeda iklan terlebih dahulu ya dari tim majelis. Developer Pondok Syariah hadir untuk memberikan solusi bahwa tanpa akad-akad yang bermasalah itu, proyek-proyek developer Pondok Syariah ternyata berjalan dengan baik, normal dan relatif lancar. Oleh karena itu saya ajak kawan-kawan yang penasaran, yang ingin terjun mendalami bisnis properti, atau yang Anda yang sudah main properti tapi masih pakai skema perbankan, skema konvensional, ayo kami ajak berhijrah. Saya tunggu, segera daftar. Adolf Hitler dalam bukunya Angrizel Mein-Kampf mengatakan setiap gerakan besar di dunia ini selalu dikembangkan oleh ahli-ahli pidato, bukan jago-jago tulisan. Tidak ada perubahan di dunia ini yang tidak dimulai dengan kekuatan retorika. Tidak ada perubahan di dunia ini kecuali diinisiasi oleh kekuatan pidato. Itulah yang merubah dunia. Mulut lebih ditakuti daripada moncong senjata. Mulut lebih ditakuti daripada moncong meriam. Dengan kekuatan retorika, bangsa yang lemah bisa menjadi kuat. Negara yang ambruk bisa bangkit. Dunia yang hening bisa menjadi prahara yang sangat besar. Gara-gara apa? Retorika.
Baik ya para jamaah sekalian, itu beberapa informasi yang penting kita ketahui. Pertama berkaitan dengan kajian terkait dengan kupas tuntas properti syariah ya, bisa mendaftarkan diri melalui taskif.com. Insyaallah nanti akan dikirim oleh tim berkaitan dengan linknya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua berkaitan dengan kajian ulumul Quran, insyaallah akan dimulai malam ini, insyaallah malam ini. Silakan bagi yang ingin mendaftarkan dirinya pula. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga berkaitan dengan kelas retorika mengguncang dunia ya, bersama Ustadz Dwi Condro Triyono PhD. Itu beliau mengarang salah satu buku gitu ya, yang beliau karang itu adalah retorika mengguncang dunia. Itu insya Allah dalam kajian di Taskif akan senantiasa dibedah satu persatu berkaitan dengan materi yang disampaikan dalam buku yang beliau tulis itu sendiri. Baik para jamaah sekalian, insya Allah agenda selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Ustaz, ada yang ingin kita coba tanyakan berkaitan dengan haji para sahabat sebelum Nabi Muhammad SAW haji. Apakah itu ada, Ustaz? Ya, kita pernah bahas ya sebelumnya itu haji yang lakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 1 tahun sebelum itu ya, tetapi hanya diikuti oleh sekian ratus orang saja karena Rasul SAW nggak mau haji sebelum itu ya. Karena apa? Karena masih terdapat berhala ya, masih ada masih ada orang-orang jahiliyah ya, musyrik yang hajinya saat itu masih dengan cara-cara jahiliyah ya. Maka Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib ya bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu, untuk apa? Untuk mengingatkan orang bahwa setelah ini tidak boleh ada lagi ya tata cara haji ya yang kemudian melanggar syariah gitu. Maka baru tahun berikutnya Rasul mau ya untuk menunaikan ibadah haji ya. Karena apa? Karena tradisi-tradisi jahiliyah itu kemudian sudah bersih sama sekali ya, setelah kemudian haji sebelumnya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipimpin ya Amirul Hajjah Abu Bakar Siddiq, dan kemudian Ali bin Abi Thalib itu sebagai orang yang ditugasi Rasul khusus untuk menjelaskan bagaimana tata cara haji menurut Islam, dan kemudian tidak diperbolehkan ya untuk ya melakukan tata cara haji atau umroh dengan cara-cara jahiliyah itu. Jadi sebelumnya ada, tapi Rasul itu baru tahun ke-10 itu ya, Allah alam. Dengan jawaban dari guru kita. Kemudian kalau misalnya untuk aktivitas haji Abu Bakar dengan Ali itu, apakah dikatakan dibenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat? Oh iya, itu kan diperintahkan Rasul. Ya. Rasul sebelum berangkat itu kemudian kan menjelaskan manasiknya, tata caranya. Karena kan mereka itu sebelumnya orang-orang yang sangat familiar ya dengan Baitullah, dengan Mina, dengan Muzdalifah, dengan Arafah, mereka udah paham betul. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat yang berangkat saat itu terkait dengan bagaimana manasik hajinya, ya. Nah, persisnya Rasul mencontohkan itu 1 tahun setelah itu. Ya. Tadi alasannya kenapa Rasul nggak mau berangkat haji pada saat itu. Ingat ya bahwa Rasul SAW itu orang yang yang ingin betul-betul sempurna pelaksanaannya. Khawatir nanti kalau Rasul haji pada saat itu sementara masih ada orang yang melakukan praktik-praktik jahiliyah, kemusyrikan, itu akan jadi gambar, oh boleh dong, kira-kira begitu. Jadi Rasul ingin betul-betul perfect ya pada masa Nabi itu, nggak boleh ada orang-orang yang haji umroh melilingi Ka'bah itu yang telanjang misalnya. Siapa yang bertanggung jawab, kira-kira begitu ya, gitu ya. Nah, maka kemudian Rasul mengutus Abu Bakar, Ali untuk menjelaskan. Ali khususnya menjelaskan, ya nggak boleh di antara kalian yang melakukan tata cara haji jahiliyah. Ya, karena waktu itu orang-orang melakukan haji, orang musyrik masih, walaupun sudah futuh Mekah, itu berhala-berhala yang dihancurkan, tapi masih ada orang-orang musyrik yang kemudian datang ke Ka'bah ya untuk melakukan ritual-ritual haji, tapi dengan cara-cara masih jahiliyah gitu. Ya, gitu ya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini saya coba bacakan pertanyaan dari YouTube terlebih dahulu, Ustaz ya. Bagaimana hukum tinggal di Mina Jadid, Ustaz, yang berbeda dengan Mina di masa Rasul, di mana posisi Mina Jadid itu seperti membaur dengan Muzdalifah?
Ya ini khilaf ya di kalangan para ulama sekarang, ini jadi permasalahan, jadi problem juga gitu ya. Memang terkait dengan sempitnya area ya wilayah Mina itu sendiri ya, maka kemudian pemerintah Saudi Arabia itu memperluas area Mina, disebut dengan Mina Jadid gitu ya, walaupun tadi yang betul dikatakan itu mendekati wilayah Muzdalifah. Ya ala kulli hal sebenarnya ini khilaf ya di kalangan para ulama, terutama yang sekarang ya. Walaupun tentu buat kita lebih afdol, lebih aman ya ada di Mina-nya sendiri, tidak kemudian di Mina Jadid. Tapi kalaupun misalnya Mina-nya sendiri sudah penuh ya, sehingga kemudian karena kan itu satu waktu gitu ya, wallahu alam ya, mungkin itu masih diperkenankan gitu ya, karena tadi ini memang ini kebijakan dari pemerintah Saudi mengingat memang keterbatasan gitu ya. Untung saja wilayah Arafah masih mencukupi ya. karena terkait dengan Arafah itu kan sangat strict sekali gitu ya, karena al-haju Arafah gitu, haji itu Arafah gitu. Yang mudah-mudahan tidak ada Arafah Jadid gitu ya. Mudah-mudahan masih mencukupi oleh Arafah itu untuk mengcover sekian banyak jamaah haji gitu ya. Itu jawaban saya. Jadi ini khilaf juga di kalangan para ulama terkait dengan status Mina Jadidnya ya, karena itu kan perluasan. Jadi Mina itu wilayah terbatas gitu ya. Lalu kemudian ketika jamaah haji semakin banyak, maka Saudi itu memperluas. Disebut Mina, tapi Mina Jadid, Mina yang baru, dulu memang tidak disebut sebagai Mina gitu, lebih dekat kepada Muzdalifah. Allah a'lam. Ustaz, terima kasih atas jawaban. Kemudian kalau misalnya di masa Rasul kan itu nyampe 100.000 ya Ustaz ya, 124.000 tadi haji. Kalau untuk yang di zaman sekarang nih Ustaz nih, terkait dengan tahun-tahun sebelumnya itu kira-kira kisaran kuota haji itu berapa Ustaz dalam seluruh dunia? Oh, ya kita tahu ya itu sekitar kalau nggak salah ya sekitar angka 2-3 jutaan ya, sekitar itulah. Itu masih mencukupi ya kalau untuk wilayah Arafahnya. Tapi tadi ya untuk wilayah Minanya itu yang memang agak sulit karena wilayah sangat terbatas sekali gitu. Nah kalau kuota itu diserahkan kepada pemerintah Saudi karena mereka yang punya tempat, mereka yang punya kebijakan ya. Sekarang nggak ada kuota pun itu bisa dilakukan kan gitu. Kemarin hajinya Arafah seluas itu yang haji kan hanya berapa ribu orang saja gitu. Ya, jadi lebih banyak pada masa Nabi justru ya. Haji 2 kali berturut-turut sebelum ini itu jauh lebih besar hajinya masa Nabi, karena haji masa Nabi 140.000 orang. Kemarin hitungannya hanya hitungan ribuan orang saja. Ya Masya Allah. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan di kolom Zoom nih Ustaz. Afwan izin bertanya Ustaz, pada saat ini alhamdulillah banyak media ya teknologi yang mengungkap kebenaran perjalanan dakwah Nabi ini. Namun kenapa ya umat Islam sendiri belum mau untuk memperjuangkan konsep dan sistem yang sempurna ini? Contohnya yang terjadi di Afghanistan, bukannya kemenangan kekuasaannya sudah di tangan kaum muslimin Ustaz di sana? Ya. Nah, jadi inilah ya pentingnya kita memahami dengan detail. Ya, bukan cuma memahami secara umum ya, memahami dengan detail bagaimana perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu penting sekali. Gitu. Karena kalau orang dia membaca secara umum, ya memahami secara umum, nanti alih-alihnya malah tersesatkan juga gitu. Maka disinilah pentingnya kita itu memahami bagaimana metode dakwahnya Nabi secara detail, ya bukan hanya secara umum gitu. Secara umum itu asal syarat Islam diterapkan, tapi bagaimana konsepnya, penerapannya misalnya, itu harus didetailkan gitu. Nah, terkait dengan ini maka penting sekali gitu ya untuk terus-menerus memberikan pemahaman kepada umat, kepada tokoh-tokoh umat, supaya apa? Supaya kemudian memahami dengan detail tadi gitu. Jadi tugas kita itu masih luar biasa gitu. Jadi bukan hanya sekedar menggambarkan kita itu misalnya wajib menegakkan syariat Islam, wajib menegakkan khilafah Islam. Modelnya bagaimana itu betul-betul dirincikan. Disitulah pentingnya ngaji itu. Disitulah pentingnya mengkaji dengan detail berbagai macam rinciannya. Gak cukup secara umum gitu. Jadi menurut saya problemnya di kefahaman tadi. Nah, termasuk diantaranya terkait dengan Afghanistan. Bukankah kemenangan di tangan kaum muslimin? Ya mungkin bisa kita katakan iya, ya. Tetapi kemudian apakah betul nanti keamanannya full di tangan kaum muslimin? Apakah masih ada negara asing yang ada di situ misalnya, ya, yang misalnya mengendalikan keamanannya? Atau kemudian apakah memahami konsep khilafah ataukah tidak gitu ya?
Nah, ya kita khawatir belum sampai itu atau belum terfahamkan gitu. Nah, jadi lagi-lagi kuncinya adalah dakwah gitu ya. Dakwah itu nanti sampai dengan perkara-perkara yang sangat detail gitu, bukan hanya sekedar umum. Nah, gitu. Untuk orang-orang di pergerakan misalnya itu wajib itu paham berbagai macam perkara dengan detail, bukan cuma sekedar gambaran umum. Kalau gambaran umum nanti disebutnya sama gitu. Jadi kalau kita nggak, jadi kan problem kalau sesuatu itu remang-remang gitu ya, antara A, B, C, dan dia nggak bisa bedain, dianggapnya sama gitu. Nah maka mengkaji detail itu akan sampai pada kesimpulan, oh demokrasi itu beda dengan khilafah gitu ya. Oh ini tuh beda dengan itu. Jadi itu karena apa? Karena buah dari pengkajian yang detail. Kalau umum saja itu orang akan menyamakan gitu. Oh sama-sama ada musyawarah. Oh pemimpinnya sama-sama diangkat. Terus sama aja dong gitu. Nah tidak gitu ya. Allah a'lam. Ustaz, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita bacakan. Mungkin ini karena waktu kita juga terbatas, Ustaz, tidak semua pertanyaan bisa kita bacakan. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa terjawab ya. Insya Allah nanti di 2 pekan yang akan datang masih melanjutkan Sirah Nabawiyah ya, dan pembahasannya berkaitan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Baik, di akhir pertemuan Ustaz, jika ingin ada yang disampaikan kami persilahkan sebagai closing statement Ustaz. Ya, baik, Rasulullah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi haji wada, khutbah wada juga memberikan pelajaran hikmah kepada kita bahwa dengan kesungguhan, dengan kesabaran, dengan keistiqomahan, ya aktivitas perjuangan itu pasti akan membuahkan hasil, pasti. Karena perjuangan itu tidak akan nanti mengkhianati hasilnya. Hasil itu pasti buah dari apa yang kita lakukan. Kalau kita menanam A, maka nanti kita akan memetik A. Kalau kita menanam B, akan memetik B. Begitulah kira-kira sunnatullah ya gitu. Maka ini juga pelajaran buat kita. Gak ada sesuatu yang tiba-tiba kita dapatkan tanpa perjuangan. Ya khilafah itu, syariat Islam itu tegaknya hukum Allah itu bukan hadiah. Ya, dia hadiah yang harus diperjuangkan. Sama kalau kita ikut lomba dapat hadiah sesudah apa? Sesudah melakukan sesuatu, bukan tiba-tiba dapat hadiah gitu. Nah, jadi ya ini pesan buat kita semuanya, istiqomah, sabar, ya dalam perjuangan. Insya Allah akan membuahkan hasil sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat melihat hasilnya pada haji wada itu, Masya Allah ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada guru kita yakni Ustaz Lutfi Effendi yang sudah berbagi ilmu pada kita di kesempatan pagi yang berbarokah ini berkaitan dengan haji dan khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Tentunya banyak pelajaran yang berharga dari apa yang tadi dipaparkan oleh guru kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi ibroh buat kita, pelajaran berharga bagi kita bahwa setiap nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak hanya untuk orang-orang yang ada pada masa itu, tapi juga nasihatnya penting untuk kita amalkan di masa sekarang. Di akhir pertemuan, mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.